Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramdhani dengan NIM 444224021 kelas 3B. Di sini saya akan mempresentasikan ujian praktikum perancangan percobaan split plot. Baik, untuk selanjutnya di sini ada definisi split plot. Rasidi menyatakan split plot adalah rancangan percobaan yang menggunakan dua tingkat persatuan percobaan, yaitu petak utama dan anak petak, yang dirancang untuk mengatasi kendala pengacakan jika salah satu faktor membutuhkan satuan percobaan yang lebih besar. Biasanya, faktor yang sulit diacak pada unit kecil ditempatkan pada petak utama, sedangkan faktor lain yang lebih fleksibel diacak di anak petak. Rancangan ini sering digunakan di bidang pertanian untuk menguji pengaruh beberapa faktor secara efisien dan akurat dengan pengacakan terpisah pada tiap tingkatannya. Selanjutnya yaitu ada tabel data split plot. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rancangan split plot dengan data rataan tinggi tanaman umur 4 AST. Dengan petak utamanya adalah J1 air bersih, J2 air kelapa, J3 GA3 ke geberelin. Lalu ada anak petaknya adalah komposisi media tanam, M1 tanah, pasir, pukan, 1:1:2, M2 tanah, pasir, pukan, 1:2:1, M3 tanah, pasir, pukan, 2:1:1 dengan ulangan 3. Selanjutnya, tabel data dan hasil notepad. Di sini datanya perlakuan 3 dan ulangan 3 dengan di notepad sendiri plotnya itu diacak, lanjut ada JPT dan media tanam dengan ulangan yang pertama J1 M1 dengan tinggi 24,75 sampai 24,00. Lanjut ada J1 M1 dengan tinggi 27,00 sampai J3 M3 yaitu ulangan 2. Lanjut ke ulangan 3 yaitu J1 M1 dengan 22 dengan tingginya 22,50 sampai J3 M3 dengan tinggi 23,25. Selanjutnya kita langsung saja masuk ke RS Studio-nya. Baik, selanjutnya kita buka RS Studio. Lalu pertama-tama kita import from text, lalu kita tambahkan data ke file ini atau URL. Lalu browser kita buka, kita cari data kita, data RAK faktorial, kita tambahkan di sini. Tunggu sampai data kita muncul di data preview. Oke, setelah muncul kita delimiter lalu tab, lalu jangan lupa di sini kita copy ininya HTML-nya, lalu kita import. Setelah itu masukkan sintak data RAK faktorial di table dengan di sini di dalam kurung ini masukkan atau tempelkan data yang kita sudah salin tadi, lalu header true, lalu run. Lalu selanjutnya masukkan juga data RAK faktorial Rizky. Lalu di sini install
package. Install package sendiri ini untuk menambahkan paket dalam pengaplikasian RStudio. Lalu kita run. Selanjutnya library, kita run lagi. Lalu lanjut ke sintaks is singular. Nah, di sini is singular ini terdapat hasil, kita munculkan dulu, kita run. Nah, di sini sintaks is singular terdapat hasil false, yang berarti data kita bersifat majemuk. Lalu selanjutnya ANOVA mode split, kita run lagi. Nah, di sini data kita sum SQ-nya 10.000, untuk JPT-nya sum SQ-nya 10.231, lalu MEAN SQ-nya 1153, lalu DF-nya 2 dan den DF-nya 6 dengan interpretasi p-value-nya 1,4610 dengan hasil 0,3041. Di sini bisa dinyatakan hasilnya lebih besar dari taraf uji 0,5, maka dinyatakan tidak signifikan. Lalu yang kedua ada media tanam 18.056 dengan SQ-nya, dengan MEAN SQ-nya 9,0278 dengan DF-nya 2, lalu den DF-nya 12 dengan interpretasi p-value-nya 2,5785, lalu dengan hasilnya 0,1171. Di sini dinyatakan juga hasilnya lebih besar dari 0,5, maka hasilnya tidak signifikan. Lalu yang terakhir ada JPT media tanam dengan sum SQ-nya 28,139, lalu MEAN SQ-nya 7,0347, lalu DF-nya 4, lalu den DF-nya 12 dengan interpretasi p-value-nya 2,0093 dengan hasil 0,1572. Dengan dibandingkan dengan taraf uji 5%, maka hasilnya lebih besar, dari 0,5, maka dinyatakan hasilnya tidak signifikan. Lalu selanjutnya di perbandingan rumus, kita run lagi. Untuk selanjutnya itu di perbandingan rumus, JPT-nya 10.000 sama, di JPT-nya sum SQ-nya 10231 dengan MEAN SQ-nya 5,1153, DF-nya 2 dan DF-nya 6 dan interpretasi p-value-nya 1,4610 dengan hasilnya 0,3041, lebih besar dengan taraf uji 5%, yaitu 0,5, maka dinyatakan tidak signifikan. Selanjutnya media tanam dengan sum SQ-nya 18,056 dengan MEAN SQ-nya 9,0278 dengan DF-nya 2 dan den DF-nya 12,
dengan interpretasinya 2,5785 dengan hasil 0,1171, maka di sini dinyatakan lebih besar dari 0,5 dan dinyatakan tidak signifikan. Dan yang terakhir ada JPT media tanam, SAN SQ-nya 28,139, lalu MEAN SQ-nya 7,0347, lalu DM-nya 4 dan DM-nya 12, dan interpretasi P-value-nya ada 2,0093, lalu hasilnya 0,1573. Maka di sini lebih besar dari taraf uji 5%, yaitu 0,5, maka hasilnya dinyatakan tidak signifikan. Baik, untuk selanjutnya di sini untuk pembahasan lebih lanjutnya di sini ada berdasarkan analisis menggunakan sintak singular, non-split, hasil yang diperoleh adalah false, yang artinya struktur datanya bersifat majemuk atau masih memiliki keragaman yang cukup sehingga model dapat diestimasi dengan baik. Kondisi ini menandakan bahwa analisis dapat dilanjutkan. Hasil pengujian ANOVA terdapat faktor JPT memberikan nilai p-value sebesar 0,3041, lebih besar dari 0,05 taraf uji 5%. Tidak munculnya tanda bintang pada output semakin menegaskan bahwa JPT tidak signifikan. Demikian pula untuk faktor media tanam yang menghasilkan nilai p-value 0,1171, lebih besar dari 0,05, juga lebih besar dari taraf uji 5% dan tidak disertai simbol bintang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh media tanaman terhadap variabel respon tidak signifikan pada tingkat kepercayaan tersebut. Lanjut ke interaksi antara JPT media tanam menunjukkan nilai p-value 0,157, 2 lebih besar dari 0,05 yang masih lebih besar dari taraf signifikan 5% dan tidak ditandai dengan adanya bintang dalam output. Hal ini mengidentifikasi bahwa hubungan kombinatif antara kedua faktor tersebut tidak memberikan pengaruh yang berarti terhadap hasil pengamatan. Dengan demikian, petak utama, anak petak maupun interaksi menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam penelitian ini. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis split plot menunjukkan model layak digunakan karena data bersifat majemuk. Namun faktor JPT, media tanam, dan interaksi keduanya tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel respon. Dengan p-value lebih besar dari 0,05 dan tanpa tanda signifikan. Artinya, tidak ada perbedaan nyata di peta utama, anak petak, maupun kombinasi perlakuan. Sekian presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.